Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi PJM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji bersama-sama tentang topik yang lagi aktual, yaitu Muhammadiyah dan perayaan HUT, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kenapa kok topik ini menjadi penting untuk kita coba angkat di dalam kajian kita? Yang pertama, karena setiap bulan Agustus setiap tahunnya kita merayakan perayaan yang disebut dengan HUT RI, yaitu Hari Ulang Tahun. Nah, istilah ulang tahun pun itu sering menjadi perdebatan, boleh atau tidak. Kalau misalnya ulang tahunnya itu untuk seseorang atau merayakan hari ulang tahun seseorang, bagaimana kalau misalnya untuk sebuah kelompok komunitas atau organisasi, misalnya di Muhammadiyah kita memiliki perayaan hari lahirnya Muhammadiyah yang disebut dengan Milad. Dalam konteks berbangsa kita memiliki perayaan Dirgahayu RI atau HUT RI. Nah, permasalahan-permasalahan ini sering menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan ini bid'ah, artinya sudah melanggar dari ketentuan syariat. Ada yang memandang ini adat. Artinya permasalahan-permasalahan ini perlu untuk kita coba bahas atau diskusikan, karena mungkin jarang disampaikan. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting daripada sekedar kesimpulan, yaitu kita mencoba ingin mengetahui bagaimana metodologi fatwa itu dibangun. Artinya di dalam mengeluarkan fatwa, majelis tarjih itu memiliki metodologi. Jadi melihat sesuatu itu bagaimana, itu yang paling penting dari sekedar kesimpulan. Karena ketika kita memahami metodologi fatwa atau manhaj, ya kita tahu bahwasanya hukum itu ada sebuah proses yang ditempuh, bukan langsung ini halal ini haram, tapi ada sebuah metodologi berpikir. Itulah yang disebut dengan manhaj tadi. Itu yang paling penting untuk kita kita ketahui, meskipun mungkin nggak begitu paham 100%, paling tidak ya kita tahu urut-urutannya fatwa itu, bahwasanya hukum itu lahir karena ada sebuah metodologi. Nah, karena topik kita tadi adalah Muhammadiyah dan perayaan HUT RI Republik Indonesia, maka sebelum kita masuk pada persoalan yang kita akan bahas, kita akan coba kaji atau dalami lagi atau merefresh pengetahuan jenengan apa yang disebut dengan Muhammadiyah. Ketika kita bicara tentang Muhammadiyah, maka Muhammadiyah jelas lahir sebagai gerakan Islam.
Artinya Bayi Ahmad Dahlan 1912 ketika membentuk sebuah jamiah yang disebut dengan Muhammadiyah, Bayi Ahmad Dahlan memahami bahwasanya ada sebuah teologi keumatan dari wal takum minkum ummah, bahwasanya umat Islam ini harus membentuk tadi umat atau komunitas. Yang komunitas itu yad'una ilal khair. Nah itulah Bayi Ahmad Dahlan memandang bahwasanya Muhammadiyah itu ya gerakan Islam. Maksudnya mengajak kebaikan itu al-Islam, yaitu mengajak kepada Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya jelas yang namanya gerakan Islam itu harus didakwahkan. Artinya ketika kita sudah menerima Islam itu tidak selesai, tapi ada yaitu dakwah, bagaimana kita menyampaikan ajaran Islam itu kepada orang lain. Dan sehingga Muhammadiyah lahir sebagai harakah dakwah, gerakan dakwah. Maka gerakan dakwah di Muhammadiyah sebagaimana yang sudah kita pahami, yang pertama al-amru bil ma'ruf, yang kedua an-nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan. Maka ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dari inspirasi teologi keumatan atau wal takum itu dari pembacaan Mbah Yai Ahmad Dahlan terhadap penafsiran Muhammad Abduh di dalam tafsirnya Al-Manar tadi, maka Mbah Yai Ahmad Dahlan juga memiliki teologi-teologi yang lain. Kemudian lahirlah teologi Al-Ma'un. Itu bentuk ekspresi bagaimana kita mendakwahkan Islam itu kepada orang lain. Maka dengan teologi Al-Ma'un lahirlah Panti Asuhan Muhammadiyah, lahirlah Rumah Sakit Muhammadiyah, lahirlah mungkin teologi sosial atau kepekaan sosial. Itu artinya al-amru bil ma'ruf. Yang kemudian yang kedua an-nahyu 'anil munkar. Ya ini yang agak berat karena secara umum di awam kita itu ya lebih fokus pada al-amru bil ma'ruf. Tapi mungkin bisa kita pahami dengan kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka secara otomatis orang lain itu tidak melakukan kemungkaran. Artinya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah itu sebenarnya sudah ditemukan dari teologi Ali Imran ayat 104 tadi, atau wal takum minkum ummah. Itu sudah menggambarkan Muhammadiyah lahir sebagai yang pertama gerakan Islam, karena yad'una ilal khair itu ya mengajak Islam itu. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ini jelas bahwasanya Islam itu harus didakwahkan dalam dua bentuk itu. Yang pertama mengajak kebaikan, yang kedua mencegah kemungkaran. Tetapi Muhammadiyah memiliki ciri khas di dalam memahami agama, bahwasanya corak pemikiran Muhammadiyah terhadap agama itu coraknya tajdid. Nah ini yang saya kira penting untuk kita coba diskusikan, kita coba sering sampaikan. Karena orang Muhammadiyah itu rata-rata hanya melihat Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah itu sebagai gerakan dakwah, selesai itu. Artinya jarang kajian-kajian kita yang menyentuh di mana sisi tajdid Muhammadiyah. Ya meskipun di dalam data kemuhammadian atau di dalam tajdid atau data ketajian, bahwasanya tajdid itu baru dibahas di Munas Malang tahun 1989. Tetapi watak tajdid itu sebenarnya sudah ditemukan sejak berdirinya Muhammadiyah. Bagaimana Bayi Ahmad Dahlan itu menyampaikan Islam, berinteraksi dengan masyarakat kauman yang notabene-nya kental dengan budaya Jawa. Itu nanti kita masuk pada sisi bagaimana Bayi Ahmad Dahlan melakukan dakwah kultural. Meskipun dakwah kultural itu kan baru-baru saja diangkat, kalau nggak salah 1995 ketika Pak Amin Rais mencoba menggagas bagaimana
dakwah Muhammadiyah itu bisa menggembirakan, bisa interaksi dengan budaya, tidak terkesan bahwasanya Muhammadiyah itu sebagai gerakan anti budaya yang tidak bisa di masyarakat. Itu kemudian ditindaklanjuti di Monas Malang lagi, yaitu 2010 yang melahirkan tuntunan seni dan budaya. Itu jawaban Muhammadiyah terhadap berbagai macam pemahaman yang salah bahwasanya Muhammadiyah anti budaya. Nah, ketika kita bicara tentang tajdid, maka tajdid itu di dalam Muhammadiyah memiliki dua makna. Nanti saya akan sampaikan secara khusus. Tajdid itu maknanya purifikasi atau apa? Pemurnian. Maksudnya purifikasi atau pemurnian itu bagaimana? Muhammadiyah di dalam memahami Islam merujuk pada orisinalitas atau otentisitas kemurnian ajaran agama Islam ini yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga sejak awal Muhammadiyah jargonnya itu apa? Aruju ilal Quran As-Sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah. Nah kalau kembali berarti Muhammadiyah dulu pernah apa? Meninggalkan, sekarang kembali. Atau kalau kita pakai bahasa Arab, aruju ilal Quran wa Sunnah, rujuk itu kan lawannya apa? Tolak. Ada orang mentalak istrinya terus rujuk. Ya berarti dulu Muhammadiyah pernah mentalak Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maknanya bukan semacam itu. Maknanya Muhammadiyah di dalam memahami agama ini dikembalikan pada Quran dan As-Sunnah. Sehingga dulu ketika fanatisme mazhab itu muncul di awal-awal tahun 90-an, yang mana teks atau kutub kitab-kitab mazhab itu disakralitaskan, artinya diposisikan sebagaimana posisi Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Muhammadiyah lahir bahwasanya kitab-kitab mazhab itu penting untuk dikaji, tetapi tidak ada sakralitas. Artinya sebuah kitab kuning itu bisa diterima dan boleh dikritisi. Artinya semuanya dikembalikan pada Quran dan As-Sunnah. Itu makna kembali pada Quran dan Sunnah. Dan tajdid dalam artian purifikasi itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dua bidang. Yang pertama bidang ibadah, yang kedua akidah. Sehingga ketika Muhammadiyah bicara akidah, ya harus Quran dan As-Sunnah. Segala bentuk ibadah yang tidak segala bentuk akidah yang tidak ada sumbernya dari Quran dan As-Sunnah, maka tidak bisa dijadikan kepercayaan. Kemudian juga ibadah semacam itu. Sehingga ketika kita bicara ibadah di Muhammadiyah ini bertanya apa? Dalilnya dulu, dalilnya ada atau tidak. Nah ketika ditemukan dalilnya, itu status dalil atau hadisnya itu masuk kriteria apa? Masuk sunnah makbulah atau sunnah apa? Mardudah, atau sunnah sahihah atau tadi sunnah dhaifah. Itu masih diverifikasi lagi. Itu yang menunjukkan apa? Tajdid dalam arti apa? Purifikasi. Tetapi sisi tajdid di dalam Muhammadiyah itu tidak hanya sekedar purifikasi atau pemurnian, tapi juga dinamisasi. Artinya Muhammadiyah bisa berkembang sesuai dengan konteks perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang muamalat duniawi. Segala urusan yang tidak ada hubungannya dengan akidah dan ibadah. Artinya inilah sisi modernitas Muhammadiyah. Meskipun harus kita akui sekarang kalau kita jargon kita sebagai Muslim modernis atau progresif itu dibuktikan dengan apa? Itu kadang-kadang juga masih susah, masih sama dengan masyarakat yang lain. Tapi paling tidak secara pemahaman tajdid kita memang ada mengarah ke situ. Nah, kemudian istilah modernisasi atau dinamisasi itu sekarang disederhanakan menjadi Islam berkemajuan. Artinya Islam yang bisa berinteraksi
dan kontekstualisasi terhadap perkembangan zaman, meskipun ini tidak mudah juga. Nah kemudian tujuan Muhammadiyah apa? Yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Ini tidak mudah gitu. Sehingga semua aktivitas kita di dalam Muhammadiyah itu, di dalam kitab Masail Al-Khams, kitab 5 masalah, diistilahkan dengan apa? Sabilullah. Sabilullah itu segala aktivitas yang semuanya berorientasi pada apa? Kepada Allah atau li'ajlillah. Nanti jenengan lihat di kitab Masalah 5, bahwasanya di dalam kita berorganisasi itu harus dipahami fi sabilillah. Ketika jenengan kerja di AUM ya fi sabilillah, artinya ada sebuah perjuangan, bukan sekedar apa? Profesionalitas. Artinya ketika dapat gaji ya selesai. Tapi tanpa memahami bahwasanya di AUM atau kita di wadah Muhammadiyah itu apa? Fi sabilillah. Nah kemudian yang ingin dicita-citakan Muhammadiyah itu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat adil makmur yang diridhai oleh Allah, atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya di sini Muhammadiyah hadir dalam konteks pribadi, maksudnya individu, dalam konteks keluarga, dalam konteks bermasyarakat, dan dalam konteks apa? Bernegara. Sehingga permasalahan-permasalahan yang nanti ada hubungannya dengan HUT RI itu mungkin sebagai apa? Sikap Muhammadiyah apa? Hidup dalam konteks apa? Bermasyarakat dan bernegara. Oke. Nah, sebelum kita tadi memetakan perayaan HUT RI itu masuk di wilayah apa? Ketika kita bicara tentang MKCHM, yaitu apa? Matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di antara poinnya di sana dijelaskan Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi ada 4 bidang garapannya. Ini, nah, meskipun kita mengkaji Islam secara umum juga ada 4 garapan ini. Yang pertama akidah. Nanti kita bisa pahami akidah itu sebagaimana di dalam rukun iman yang 6 itu, atau arkanul iman sittatun. Dan pembahasan tentang akidah sudah dikaji oleh Muhammadiyah dan melahirkan putusan Majelis Tarjih yang pertama tahun 1929. Lahirlah Kitabul Iman. Di situ Muhammadiyah menyebut akidahnya itu sebagaimana akidah, ada beberapa penyebutan. Di antaranya akidah salaf, kemudian akidah ahlul haqqi wa sunnah. Kemudian pokok-pokok akidah yang 6 itu diistilahkan oleh Muhammadiyah di dalam Kitabul Iman itu sebagai usul al-aqaid as-sahihah, dasar-dasar akidah yang benar. Nah, sehingga nanti kalau disebut aqaid as-sahihah, akidah-akidah yang benar, berarti itu sebagai respon ada akidah al-batilah atau al-dhalah, akidah yang sesat atau akidah yang batil. Akidah yang sesat atau yang batil itulah akidah yang terdiagnosa ada sebuah penyakit yang diistilahkan oleh Muhammadiyah dengan istilah TBCS. Nanti kita coba kaji lebih dalam. Oke. Yang kedua ibadah. Jadi Muhammadiyah bicara tentang ibadah, dan ibadah ini secara umum ditemukan dalam putusan tarjih kita dan fatwa kita. Mayoritas dari presentasi putusan dan fatwa tarjih itu secara umum bicara tentang ibadah. Nah, alasannya apa? Karena pertanyaan ini yang sering dimunculkan oleh warga Muhammadiyah, karena berkaitan dengan ritual, itu dianggap yang paling penting. Sehingga kajian-kajian kita itu secara umum presentasinya lebih banyak pada masalah ibadah dibanding yang lainnya. Kemudian juga muamalah dunyawiyah. Dan muamalah dunyawiyah ini
di dalam masalah 5 itu dibahas dalam pembahasan apa? Mahiyat dunia. Apa itu? Dunia. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Nabi adalah antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu yang lebih tahu tentang perkara keduniaanmu. Nah, ketika Muhammadiyah memahami apa yang dimaksud dengan dunia dalam hadis ini, maka di dalam kitab Masalah 5 itu ditafsirkan hiya al-umur allati lam yub'ats li ajlihal anbiya, adalah segala perkara yang bukan menjadi tugas para nabi. Artinya tidak berkaitan dengan syariat, artinya tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah. Tetapi tadi ketika Islam ada akidah, ada ibadah, ada muamalah duniawiyah, tentu ada nilai-nilai etika atau nilai-nilai kesopanan. Dan sehingga Islam juga mengajarkan tentang aspek akhlak. Sehingga di dalam Muhammadiyah, warga Muhammadiyah itu harus memiliki akhlak Islamiyah atau akhlak karimah sebagai lawan dari akhlak madhumah, akhlak yang tercela. Karena ketika kita lihat Nabi sendiri itu diutus menjelaskan secara eksplisit bahwasanya diutus untuk innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Artinya akhlak itu sudah ada sebelum Nabi datang. Tapi Nabi dengan membawa syariat, dengan membawa Islam, ini yang menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik dari akhlak-akhlak yang sudah ada. Dan sehingga nanti muncul pertanyaan, apakah akhlak itu hanya dibangun dari Quran dan Sunnah saja, atau bisa kita mengadopsi apa yang disebut dengan etika kesopanan lokal, di mana kita tinggal. Nah, itu nanti kita coba lihat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas persoalan tadi, kita coba lihat sumber ajaran agama di Muhammadiyah apa. Dan sumber ajaran agama di Muhammadiyah itu bisa kita temukan di dalam kitab Masail Al-Khams, kitab Masalah 5, ketika Muhammadiyah menjawab apa? Ma huwa din. Apa itu? Agama. Maka di dalam mendefinisikan agama, Muhammadiyah langsung pada sumbernya. Nanti suatu saat kita bahas. Kenapa kok agama yang langsung didefinisikan pada sumber beragama itu? Karena mungkin salah satunya praktik keagamaan di masyarakat pada waktu berdirinya Muhammadiyah atau di tahun 1930-an dan seterusnya itu ada banyak praktek keagamaan di masyarakat. Ternyata ketika di cross check sumbernya dari Quran dan Sunnah itu tidak ditemukan. Ada budaya, ada tradisi yang dipahami bagian yang integral dari agama atau dipahami sebagai identitas agama itu sendiri, tetapi tidak ditemukan dasarnya dari Quran dan As-Sunnah. Sehingga Muhammadiyah perlu untuk mengedepankan bahwasanya di dalam beragama inilah sumbernya. Artinya ketika tidak ditemukan di sumber ini, meskipun itu dipahami sebagai bagian agama atau identitas agama, ya berarti itu fatal. Sehingga di dalam mendefinisikan agama, Muhammadiyah menjelaskan ma anzalahullahu fil Quran. Agama Islam itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian dijelaskan wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-shahihah, dan apa yang terdapat dalam sunnah shahihah. Karena sunnah shahihah ini sering disalahartikan seolah-olah Muhammadiyah hanya menggunakan hadis sahih. Padahal hadis itu kan ada 3, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Artinya ketika digunakan yang sahih saja, bagaimana status yang hasan? Padahal sebagian amaliyah kita yang kita amalkan sehari-hari itu banyak yang didasarkan pada hadis
hasan. Contoh yang kecil itu yang sering saya sampaikan berkali-kali, yaitu status takbir zawaid di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat yang kedua. Ternyata ketika dicek hadisnya itu juga apa? Aslinya dhaif karena banyak jalannya, kemudian apa? Hasan, ya, atau hasan li ghairi. Nah, sehingga di Munas di tahun 2000 di Jakarta istilah as-sunnah shahihah itu diganti dengan makbulah. Kalau makbulah namanya apa? Mardudah, sunnah yang ditolak. Artinya posisi hadis dhaif, yang dhaifnya itu dhafan syadidan, dhaifnya parah, tidak bisa naik menjadi hasan li ghairi, itu tidak bisa dijadikan sumber hukum. Apalagi hadis maudhu, meskipun itu menarik bagi masyarakat, sehingga di dalam menyampaikan hadis atau memotivasi seorang untuk beramal, Muhammadiyah tidak memperkenankan masalah fadhail al-amal, keutamaan-keutamaan apa? Amal, meskipun itu memotivasi Pak, menginspirasi, diiming-imingi apa? Ganjaran yang besar-besar, itu tetap tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kemudian tadi tajdid di dalam Muhammadiyah artinya 2, yaitu di bidang akidah dan ibadah, artinya apa? Purifikasi atau pemurnian, yaitu mencoba mengembalikan kemurnian ajaran agama Islam sesuai dengan apa? Sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ini yang melahirkan fikih kita itu fikih manhaji, bukan fikih apa? Madhabi. Bukan berarti fikih madhabi tidak penting. Tetapi madhab ini tidak ada keharusan untuk menerima satu madhab secara mutlak atau mengikuti satu imam secara mutlak dalam pandangan madhab. Tetapi apa? Hanya sekedar dijadikan pertimbangan dalam melakukan kajian terhadap agama, sehingga lebih dikedepankan apa? Dalil daripada pendapat ulama. Meskipun pendapat ulama bagi Muhammadiyah juga penting. Kalau kita salah memahami, kalau itu Muhammadiyah tidak perlu untuk membaca kitab fikih atau melihat pendapat imam mazhab, itu juga salah. Nah, itu teman salah. Tetapi kalau ada keharusan untuk mengikuti salah satu imam atau pendapat imam, itu menjadi pendapat yang absolut, otoritatif secara mutlak. Tapi harus ada ikatannya secara mutlak, itu pun juga menjadi salah, karena tidak ada perintah untuk mengikuti satu imam, yang ada perintah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu, dan seterusnya itu. Saya tinggalkan kepada kamu apa? 2 perkara kamu tidak akan sesat, yaitu kitabullah wa sunnati atau wa sunnatu rasulihi. Kemudian dalam bidang muamalah duniawiyah tadi, tajdid artinya dinamisasi. Ini 2 sayap di dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah bisa sebagai gerakan puritanisme, yaitu kembali kepada ortodoksi Islam. Kalau bahasa orangnya Kristen itu kan apa? Ortodok itu maksudnya Islam yang murni, yaitu pada bidang akidah dan ibadah. Tapi di sisi yang lain ada tadi tajdid yang artinya dinamisasi, berarti ada sayap tajdid salafi. Tajdid salafi itu ya kembali pada Quran dan Sunnah, itu dalam bidang akidah dan ibadah. Tapi dalam muamalah duniawiyah itu tajdidnya khalafi, itu merujuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Sehingga kalau kita tidak petakan, ada kelompok yang tajdidnya hanya salafi, muamalah duniawiyah itu salafi, ya akhirnya kita hidup di dunia modern tetapi dengan gaya lama atau gaya primitif. Nah, kemudian tadi Muhammadiyah
Di dalam memahami akidah, akidahnya itu sahihah. Akidah sahihah itu lawannya akidah yang terdapat unsur apa? TGCS. T-nya itu takhayul, yaitu hayalan apa? Kesialan. Di dalam fatwa kita yang ketika bicara tentang tahayul itu apa? Tahayul itu yang mempercaya adanya khayalan, datangnya bala atau musibah yang dibawa oleh makhluk Allah. Nanti ada apa? Kencing, itu tanda apa Pak? Maling. Kemudian nabrak kucing, itu sebab ini sudah umum ya. Itu tanda sial. Sehingga kucingnya harus apa? Diambil, dikubur pakai mori. Gilir, kalau nggak gitu nanti beranggapan apa? Mobilnya akan nabrak orang. Kebetulan atau dilalah mobilnya nabrak orang kebetulan. Ketika nabrak orang yang dilakukan apa? Lari. Sehingga tabrak lari. Tapi kalau kucing nggak mau tabrak lari, itu takhayul. Kemudian bid'ah itu melakukan inovasi dalam agama. Bid'ah itu bisa dalam bidang akidah, bisa juga dalam bidang ibadah. Kalau akidah ya berarti semua kepercayaan yang keluar dari rukun iman yang 6 itu. Ya, misalnya kelompok Ahmadiyah meyakini setelah Nabi Muhammad ada Nabi baru, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Itu berarti bid'ah dalam kenabian. Nah, dalam bidang ibadah ini yang secara umum kita pahami ya. Jadi ibadah itu sebenarnya tidak hanya idhofiyah. Idhofiyah itu apa? Menambah sesuatu dari ritual ibadah itu. Tapi juga ada ibadah tarkiyah. Kok ibadah bid'ah apa? Tarkiyah. Yaitu apa? Meninggalkan dari yang sunnah itu juga namanya apa? Bid'ah. Jadi tidak hanya idhofiyah, tidak hanya menambah, tapi juga apa? Meninggalkan. Ya. Kemudian berikutnya khurafat. Khurafat itu percaya pada mitos atau cerita mistik. Bagi masyarakat Laut Kidul percaya yang namanya Nyi Roro Kidul. Bagi setiap desa punya mitos yang dibangun. Meskipun secara umum kadang kita juga terpengaruh pada dongeng masyarakat. Ya dongeng didengarin saja, tapi jangan dimasukin hati gitu. Soalnya ketika kita percaya mitos-mitos itu, ya jelas merusak akidah kita. Artinya ada pengaruh dari selain Allah. Ketika sudah melakukan sesajen pemujaan, nah itulah yang melahirkan apa? Syirik. Karena setiap desa ada apa? Kundan, ada sumur gede lagi. Ada Mbah Danyang, ada Singgo Rekso dan sebagainya. Itu memang tidak lepas dari mitos atau cerita mistik. Artinya percaya saja ketika itu betul-betul memberi pengaruh terhadap penghuni desa tadi, itu kita sudah masuk wilayah khurafat. Ketika kita melakukan ritual dikasih sesajen dan sebagainya, itu menjadi syirik. Bagi masyarakat petani maka percaya mitos bahwasanya ada dewi kesuburan, Mbok Sri. Kemudian ketika apa? Dikasih sesajen, kasih wiwit, kasih indok, kasih abu atau apa di pojok sawah, nah itu yang menjadi syirik. Nah kemudian yang kedua, yang berikutnya tadi akidah, sekarang ibadah. Ibadah dalam Muhammadiyah itu dipetakan menjadi dua. Ada ibadah amah atau ghairu mahdhah, ada ibadah khassah atau ibadah mahdhah. Itu sebagaimana dalam kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5 di dalam HBT kita. Ibadah amah atau ibadah ghairu mahdhah itu kullu amalin adhina bihi syari'u. Segala aktivitas yang diizinkan oleh Allah. Artinya ini sesuatu yang mubah, lebih banyak pada konteks muamalat duniawiyah.
Sehingga ibadah amal ini butuh niat untuk menjadi ibadah. Makan, minum, tidur, bekerja dan sebagainya itu supaya menjadi ibadah butuh niat. Kenapa? Karena niat itu an-niyatu tufariqu bainal ibadah wal adah. Niat itu yang membedakan antara aktivitas ini ibadah atau kebiasaan. Artinya makan dan minum kita itu mubah. Tapi ketika diniati ibadah yang menjadi ibadah. Ketika tidak, ya tidak berpahala. Ya. Kemudian yang berikutnya ibadah khosoh atau ibadah makhdhah. Ini yang mana syariat menentukan kefiahnya, tata caranya. Sudah saklek, tidak boleh diotak-atik. Pokoknya tata caranya itu demikian. Ya. Nah ini contohnya banyak ya, sholat, kemudian apa? Puasa dan sebagainya. Ini tidak boleh diotak-atik. Sehingga waktu puasa dia tetap, yaitu apa? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Meskipun mungkin ada kajian bahwasanya orang berpuasa itu menyebabkan etos kerja menurun gitu, atau menjadikan manusia tidak produktif. Kemudian apa? Kemudian dikaji. Kalau gitu waktu puasa perlu dikaji ulang, sehingga melahirkan sebuah hasil puasa itu menurut kajian ulang berdasarkan tek-tek Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tidak ditemukan. Itu kesimpulannya puasa itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai apa terbitnya fajar, sehingga jenengan puasa bisa tiduran, bangun tiba-tiba sudah buka. Maka itu sesat ya, atau apa? Menyalahi kaidah. Kemudian pembagian akidah tadi ya, ibadah umum itu secara umum dipahami secara kontekstual dengan pendekatan apa? Burhani. Sehingga kalau ibadah umum itu kita diberikan otoritas untuk berkreasi dan berinovasi, dan Muhammadiyah wajib melakukan bid'ah ini. Bid'ah amal usaha itu wajib. Bid'ah sekolah yang inovatif itu bid'ah harus wajib, itu harus ada. Karena ini kontennya apa? Muamalat duniawiyah. Artinya letak modernitas Muhammadiyah di sini itu sejauh mana Muhammadiyah melakukan bid'ah dalam konteks muamalat duniawiyah. Meskipun sebenarnya tidak diistilahkan bid'ah ya dalam bahasa Arab, diistilahkan ikhtira' gitu, atau ibda'at gitu, inovasi. Tapi kan bahasa-bahasa ini tidak populer ya. Kita pakai istilah apa? Bid'ah tapi yang positif. Meskipun kalau bahasa Arab bid'ah itu secara umum negatif. Nah, sehingga kalau muamalat duniawiyah atau ibadah tadi amah itu kaidahnya al aslu fil asya al ibahah hatta yadulla dalilu ala khilafi. Hukum asalnya ya boleh sampai ada dalil yang melarang. Nanti kita lihat perayaan HUT RI itu masuk wilayah apa? Misalnya hukum apa? Hormat bendera itu wilayah apa? Kemudian apa? Mengheningkan cipta dan yang lainnya. Kalau ibadah sekarang, ibadah khusus atau spesifik itu cara memahaminya, tek-tek agama itu dipahami orisinil, tekstual, literal dengan pendekatan bayani. Ini secara umum, tapi tidak selalu dengan pendekatan bayani. Pendekatan bayani apa? Pendekatan yang menjadikan titik tolaknya itu dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya kalau pendekatan bayani ya harus merujuk yang pertama Quran, yang kedua Sunnah. Tidak boleh langsung logika. Ketika kita bicara ibadah, menurut pandangan saya, cari dulu dari Quran dan Sunnah, disebutkan dalilnya, baru melakukan istinbat. Kita bicara ibadah nggak boleh langsung menurut saya. Menurut saya itu harus ada landasan di atasnya. Sehingga dalam konteks ini tidak boleh ada kreasi dan inovasi atau modifikasi. Setiap kreasi, inovasi, modifikasi itu masuk wilayah
bid'ah. Karena kaidah ibadah kita mengatakan apa? Al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadulla dalilu ala khilafi. Hukum asal ibadah itu apa? Haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Sehingga kalau jenengan diajak melakukan amalan tertentu, puasa tertentu, sholat tertentu, jenengan tanya dalilnya itu boleh. Kenapa? Karena ini konteks ibadah. Ketika tidak ditemukan dalilnya ya haram. Tapi kalau jenengan muamalah duniawiyah, hukum asalnya boleh dulu. Baru ketika ada dalil yang menjelaskan interaksi ini kontradiksi dengan syariat, maka jenengan jual beli model apapun itu secara umum boleh. Mau jual beli di online macam-macam itu secara umum boleh, sampai nanti ini dibuktikan bertentangan dengan syariat. Misalnya ada yang mengandung unsur riba, ada gharar, penipuan dan sebagainya. Nah, karena tadi kita bicara tentang hud RI, itu masuk di bidang apa sebenarnya? Yaitu muamalah duniawiyah. Sehingga perayaan ini kan sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Ketika kita bicara budaya, maka kaidahnya dimasukkan muamalah duniawiyah atau ibadah? Muamalah duniawiyah. Sehingga berlaku kaidah al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Hukumnya apa? Boleh. Sehingga kebudayaan yang merupakan hasil karya manusia itu pada dasarnya apa? Boleh. Islam itu mendukung apa? Estetika. Karena apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena orang beragama itu pasti membentuk apa? Budaya. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah, suatu saat saya sampaikan, Muhammadiyah memahami Islam melahirkan budaya. Jadi Islam itu sumber budaya. Tapi kalau jenengan mengkaji antropologi atau sosiologi, komponen budaya itu apa? Agama. Berarti budaya membentuk agama. Pendekatannya terbalik gitu. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah, orang beragama itu memiliki 3 komponen, atau agama itu memiliki 3 komponen. Yang pertama ada komponen batiniah, aspek batin, keimanan, keyakinan. Yang namanya orang beragama pasti lahir dari keyakinan dia meyakini adanya Tuhan. Dari meyakini adanya Tuhan dalam konteks Islam, Allah mengharuskan percaya pada Nabi atau Rasul. Tapi keimanan di dalam hati ini tidak cukup, sehingga harus melahirkan komponen apa? Ibadah. Ibadah itu kan sebagai ekspresi dari apa yang kita yakini. Artinya orang itu tidak mungkin sholat tanpa ada iman kepada Allah, kecuali sholat sudah menjadi budaya gitu. Nggak ada iman tapi dia ikut sholatnya ikutan. Tapi ketika kita hanya memiliki komponen batiniah di dalam hati saja, tidak diekspresikan dalam bentuk ritual melalui sholat dan sebagainya, itu berarti ibadahnya agamanya nggak ada tadi komponen ibadahnya, hanya di dalam hati. Nah, kemudian berikutnya ada komponen muamalah duniawiyah. Maka tidak cukup ritual, tapi juga bagaimana kita berinteraksi secara sama. Baru setelah itu membentuk budaya. Ya, contoh yang sederhana, ketika orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka dia akan menjalankan sholat. Iman itu komponen batiniah, sholat itu komponen apa? Ibadah atau ritual. Dan di dalam dia beribadah membutuhkan masjid. Masjid itu sebagai tempat sholat. Dan dengan lahirnya masjid, nanti membentuk arsitek masjid yang beragam sesuai dengan apa? Budayanya. Sehingga setiap masjid satu tempat ke tempat yang lain mungkin berbeda. Nah, itulah baru membentuk budaya. Ketika kita diperintahkan oleh Allah atau Rasul untuk
sholat, maka sholat itu syaratnya apa? Harus satrul aurat, menutup aurat. Dan ketika kita menutup aurat melahirkan seni atau fashion itu, berbagai macam model pakaian. Dan ketika kita bicara model pakaian yang dengan pakaian batik itu menjadi budaya. Itu budaya atau agama? Kalau jenengan pakai pakaian batik itu budaya atau agama? Budaya, sehingga tidak berlaku bid'ah. Nah, kalau jenengan pakai pakaian batik ketika ada orang meninggal di Jawa, boleh nggak dikafani dengan batik? Nggak pakai kafan putih. Nah, itu tidak boleh karena itu masuk wilayah ibadah. Karena ada tuntunan dari Nabi, perintah khusus kalau kafan itu putih, gitu. Okay. Nah, sehingga di sini kita perlu untuk memetakan budaya. Ini sudah dibahas di Muhammadiyah, di HPT Jilid 3 di Munas Malang tahun 2010. Dalam pandangan Muhammadiyah, budaya di masyarakat itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, budaya yang diakui oleh syariat, yaitu semua budaya dan hasil karya manusia yang tidak kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga di sini berlaku kaidah al-adatu muhakkamah. Artinya Muhammadiyah pakai kaidah ini. Jangan sampai jenengan dipojokkan, Muhammadiyah itu anti kaidah al-adah muhakkamah. Tidak, Muhammadiyah pakai, tetapi tentu tidak semua budaya bisa diterapkan kaidah al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah ini catatannya berlaku hanya pada konteks kebudayaan yang diakui oleh syariat. Yang kedua, syariat tidak berbicara, berbicara, sehingga dikembalikan pada tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Itu juga menjadi sumber hukum. Dalam istilah manhaj tadi disebut al-urf. Disebut al-urf. Dan contohnya banyak ya. Saya ambil satu saja ya. Nanti waktunya nggak cukup. Laki-laki ketika menikah wajib memberikan nafkah kepada istri. Besar nafkahnya itu berapa? Berapa, Pak? Berapa, Bu? Jadi kan dikasih bapaknya berapa? Sitina tuh mengenai sing jawab, saya ngaji itu. Jadi kan berapa, Bu? Buat nate, Pak. Mukul dikasih nafkah mau ambil panen tok. Nanti berarti wong gak terus. Oh, gak bisa. Nah, artinya pemberian nafkah ini kembali pada budaya. Artinya tidak ada ukuran besar dan kecilnya. Itu ukuran besar dan kecilnya dikembalikan pada budaya setempat gitu. Oke. Itu contoh budaya yang sesuai dengan apa? Syariat. Nah, kemudian desain masjid itu juga berkembang sesuai dengan budaya. Artinya tidak bisa dipaksakan semua masjid harus gaya arsiteknya model Timur Tengah. Dan Timur Tengah itu yang mana dulu? Timur Tengah itu banyak. Nah, jenengan berpakaian itu, pakaian gaya Timur Tengah itu model apa dulu? Tidak bisa semuanya dikatakan ini niru pakaian Nabi. Nabi itu di Arab Saudi atau di Mekah. Yang namanya jalabiyah itu kalau kita nyebutnya jubah gitu. Itu beda-beda. Jalabiyah Mesir, jalabiyah Yaman, Sudan itu beda. Sehingga kalau ada seorang figur tokoh pakai pakaian yang gaya Timur Tengah, itu bukan langsung dia meniru gaya pakaian Nabi. Lihat dulu dia dari mana dulu. Dan kalau gaya pakaian Nabi kan harusnya khas Saudi ya gitu. Padahal tidak selalu itu. Oke.
Kemudian yang kedua, kebudayaan yang pada mulanya bertentangan dengan syariat lalu diperbaiki sehingga sesuai dengannya. Contohnya, ketika bangsa jahiliyah ketika itu apa? Sudah memiliki kebiasaan melantunkan apa? Syair. Ya kalau kita apa mulai suka gendeng, suka apa? Macopat. Ya, itu. Nah, ketika Nabi datang, budaya ini tidak langsung apa? Tidak langsung disalahkan. Tapi Nabi melihat lantunan-lantunan syair itu ada unsur-unsur TBCS-nya atau tidak. Ada unsur-unsur kesyirikan atau tidak, yaitu menyanjung dewa-dewa di zaman apa? Jahiliyah. Tapi Nabi apa? Memperbaiki. Sehingga syair ini kalau digunakan untuk memuji Allah itu diperbolehkan. Sehingga dalam turunan seni dan budaya, ini suatu saat kita bahas secara khusus ya. Ketika Muhammadiyah itu bicara tentang seni berjanjian ya, berjanjian. Itu sebenarnya Muhammadiyah memahami itu bentuk seni apa? Prosa. Yaitu orang beragama itu timbul dari apa? Komponen batiniah. Ada kepercayaan, yaitu kepercayaan kepada Nabi. Kemudian kepercayaan kepada Nabi itu diekspresikan menjadi apa? Perbuatan, yaitu dengan apa? Sholawat kepada Nabi, gitu. Nah semacam itu sebenarnya boleh. Tetapi kenapa kok kita nggak pakai berjanji? Di antaranya karena ada unsur dalam Muhammadiyah masuk wilayah apa? TBC. Yang mana yaitu ada tawassul, ada khurafat, misalnya Nur Muhammad. Ini kan butuh masuk kriteria sunnah makbulah atau tidak kan gitu. Hadis yang bicara tentang Nur Muhammad. Kemudian ketika Aminah mengandung Nabi 9 tahun didatangi Maryam, kemudian Asia dan sebagainya. Ini kan cerita-cerita yang harus, ini kan orangnya sudah meninggal bagaimana datang ke dunia. Kemudian ada tawasul yang kepada apa? Nabi dalam pandangan Muhammadiyah, karena Nabi sudah meninggal ya tidak boleh tawasulan. Apalagi jenengan melakukan apa? Mahalul qiyam. Berarti jenengan mengatakan Nabi nah masalahnya itu. Tapi bukan berarti seni berjanji itu salah. Karena itu kan bentuk seni dong. Selama itu unsur TBCS-nya itu tidak ada, boleh enggak? Boleh. Tetapi karena secara umum ya, karena tidak semua warga Muhammadiyah atau orang Islam itu paham yang dibaca, tidak bisa membedakan ini yang ada unsur TBS, ada yang tidak, sehingga tidak dianjurkan untuk diamalkan. Tetapi nilainya tidak semuanya salah. Kalau kita belajar berjanji, riba, burdah itu belajar sejarah Nabi itu menjadi enak lah, karena kaidahnya jelas. Artinya apa? Sesuatu yang panjang itu diringkes, beda dengan jenengan belajar SKI, mana-mana, tapi isinya nggak jelas gitu. Dan ini juga dilakukan oleh para wali songo ya. Ketika para wali songo melakukan dakwah di Indonesia, itu tidak langsung anti terhadap kesenian yang berkembang. Seni wayang itu dilakukan Islamisasi. Yang dulu wayang bicara tentang apa? Tokoh-tokohnya Mahabharata apa? Ramayana saya nggak tahu ya. Kemudian apa diganti dengan apa? Diganti dengan sejarah-sejarah Islam, nilai-nilai apa? Keislaman. Dan demikian juga ketika dulu orang diajak ke masjid pakai adzan itu tidak langsung datang, maka dimunculkanlah kentongan atau beduk. Pada waktu itu
jangan jenengan anggap itu bid'ah. Pada waktu itu bukan bid'ah, itu sarana atau media dakwah. Tapi kan namanya sarana atau media itu kalau sudah tidak relevan, ya sudah tidak dipakai. Kalau dulu jenengan perjalanan jauh lewat kapal, lewat laut itu mungkin pakai kapal kecil, Pak. Sekarang yuk pakai kapal besar, kapal kecil yuk tenggelam di sana. Kan gak relevan, itu kan cuma sana nggak bisa berkembang. Konteks sekarang masih relevan atau tidak? Gitu. Nah, sehingga Mbah Hasyim Asy'ari pun di masanya itu sudah menulis buku namanya apa? Tahrimun Naqus, yaitu mengharamkan apa? Kentongan. Menggambar Mbah Hasyim Asy'ari dakwah pakai kentongan itu sudah tidak relevan. Tapi pada waktu itu ya relevan gitu. Karena sebagai apa? Media dakwah. Ya. Kemudian yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan syariat. Ini artinya semua budaya yang kontras dengan Al-Quran dan Sunnah, mengandung unsur TBCS, itu apa? Tidak bisa diterima, tidak bisa kita berdalil di sini apa? Al-adat muhakkamah, tidak berlaku. Sehingga dalam konteks di sini maka hasil karya dan ciptaan manusia atau budaya itu harus ditundukkan kepada ajaran agama Islam, bukan sebaliknya. Sehingga Muhammadiyah mengkritisi dua budaya, meskipun ini menjadi ikon wisata budaya larung laut. Ya, ini yang sebagaimana di masyarakat Jogja ada kepercayaan Nyi Roro Kidul, itu TBCS-nya masuk apa? Unsur khurafat. Ketika melakukan sesajen menjadi syirik. Nah, ini kan apa? Melakukan sesajen dengan apa? Kepala kerbau. Kemudian hasil pertanian. Kemudian itu dihanyutkan ke laut. Dalam pandangan Muhammadiyah, sedekah itu harus humanis. Humanis itu apa? Kemanusiaan. Artinya objek sedekah itu ya untuk manusia. Kalau di sini dipahami, oh ini terbaik kok untuk apa? Nggak untuk makan ikan. Padahal ikan itu ikan di laut itu nggak usah dikasih makan, ya tetap hidup. Tapi kalau tetangga kita itu nggak disedekahi, nggak ada orang Islam yang sedekah, itu bisa menjadi mengancam kehidupannya. Nah di sini Muhammadiyah menjelaskan, memberikan sikap bahwasanya budaya larung laut ini apa? Masuk budaya yang ketiga. Kemudian upacara ngaben. Ini meskipun ini menjadi ikon budaya Bali ya, kalau jenengan pergi ke Bali, ini menjadi tontonan yang menarik. Orang meninggal itu dibakar. Ini butuh biaya yang banyak. Padahal dalam syariat Islam orang meninggal itu dalam apa? Merawatnya harus disamakan pada saat hidup. Apalagi ini dibakar. Ada beberapa seni yang diapresiasi oleh Muhammadiyah, tapi nggak usah saya sampaikan karena kita langsung pada pembahasan kita. Maksudnya semuanya tadi saya ingin menjadikan sebagai titik tolak untuk kita berpikir atau sebagai metodologi bagaimana kita melihat hukum merayakan HUT Republik Indonesia. Sebenarnya kalau kita bicara fatwa tarjih, ini sudah disidangkan tahun 2017, sudah lama. Itu diawali dari NKCHM. NKCHM tadi bicara bahwasanya Muhammadiyah bidang garapannya ada 4 bidang, yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat duniawi. Akidah itu sesuatu yang tidak boleh berubah gitu, dan harus terhindar dari unsur TBCS. Artinya kalau perayaan HUT itu terdiagnosa ada unsur TBCS-nya, ya berarti tidak boleh dilakukan. Kemudian berikutnya akhlak Islamnya, itu sumber dasarnya Quran dan Sunnah. Tetapi Islam tidak menolak
akhlak atau sopan santun setempat sebagaimana dalam budaya Jawa. Selama itu tidak kontradiksi dengan syariat, ya tentu. Nah, dalam perlombaan misalnya, adakah nilai-nilai akhlak yang ingin disampaikan atau malah merusak akhlak? Itu nanti dengan coba analisa berbagai macam perlombaan gitu. Kalau itu merusak akhlak, ya tentu tidak boleh. Kemudian ibadah kalau HUT RI ini ketika ada beberapa upacara, kemudian perlombaan dan sebagainya, itu nanti adakah yang unsur ibadahnya? Kalau ibadah yang apa? Ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah? Kalau mahdhah dianggap ibadah mahdhah, ya berarti berlaku bid'ah. Artinya dari kesimpulan ini semuanya disimpulkan bahwasanya dalam pandangan Muhammadiyah bid'ah itu berlaku dalam dua hal. Yang pertama akidah, yang kedua apa? Ibadah, tapi ibadah mahdhah. Dan hukum asalnya di sini haram. Tetapi, ya monggo Pak, monggo. Ya. Saya sudah lama sekali ingin tahu artinya cara baca mahdhah itu apa. Saya paham maksudnya ibadah sudah paten dari sana, nggak bisa dibawa lagi atau diobati atau dibawa. Yang saya ingin tanyakan, mahdhah itu sendiri antara rubo asalkan Imasdar atau fil madi? Ya. Jadi mahdhah itu mahdhah itu apa? Murni atau khalis, asli, otentik, pure, itu mahdhah. Artinya kalau ibadah mahdhah itu diistilahkan dengan qurbah. Qurbah itu apa? Taqarrub itu, yaitu pendekatan diri. Dan rata-rata kalau ibadah mahdhah itu ghairu maqulatil makna, tidak bisa dirasionalitaskan gitu. Sehingga contohnya wudu itu yang kentut apa? Dubur, tapi kenapa kita cuci muka atau cuci muka? Itu ghairu maqulatil makna. Ya sebentar. Nanti saya sampaikan. Wudu itu kalau jenengan bicaranya itu ghairu maqulatil makna. Seharusnya kentut itu kan yang dibasuh yang apa? Yang keluar tempat kentutnya itu. Dan rata-rata hadas itu ghairu maqulatil makna. Sekarang jenengan bedakan hadas sama najis. Kalau hadas itu tidak rasional, tapi kalau najis jenengan kena apa? Kena Yang jenengan cuci semua badan atau yang kena nya saja? Yang kena saja. Dan dia nadhofah, intinya apa? Ada kebersihan gitu. Sehingga izalatun najasah itu tidak butuh niat. Jenengan kena terus saya niat membersihkan apa? Nawa itu enggak ada. Tapi kalau hadas itu waspun itu apa? Sifat dia tidak fisikal. Sehingga kalau tidak fisikal, atau dalam istilahnya Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid itu di awal-awal itu apa? Butuh niat atau tidak? Jawabannya butuh. Sehingga di sini dalam wudu itu ada dua pandangan ulama. Ada yang memahami wudu itu yang ghairu maqulatil makna, ada yang memahami apa? Maqulatul makna.
Sehingga bagi yang memahami ghairu maqulatil makna, wudhu itu harus harus niat. Tapi bagi Imam Abu Hanifah, wudhu itu tidak butuh niat. Di situ letaknya. Nah, sehingga tadi wudhu itu lebih pada aspek qurbah, meskipun setiap qurbah itu bisa dicari rasionalitasnya. Tentu ada hubungannya dengan kebersihan, itu jelas. Tetapi dalam konteks pendekatan yang tadi modelnya harus itu wilayah apa? Wilayah keimanan. Meskipun ya sholat itu wilayah keimanan, tidak bisa jenengan. Inti sholat adalah mengingat Tuhan. Berarti selama kita mengingat Tuhan apa? Tidak perlu. Nah itu. Nah, jadi tadi ya mahdhah itu disebut qurbah, dan qurbah itu kebanyakan ghairu maqulatil makna. Tapi gini, kalau zakatnya, zakat itu maqulatul makna atau tidak? Zakat itu ibadah mahdhah atau ibadah amal? Zakatnya, zakat. Ibadah ghairu mahdhah atau ibadah mahdhah? Nggak, jawab saya. Zakat itu ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah? Kenapa kok mahdhah? Ada ketentuannya, ada nisab, ada apa? Ada barang yang diwajibkan zakat atau tidak ditentukan. Ini zakat emas dan perak, ini zakat apa? Pertanian, macam-macam. Ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah? Mahdhah. Artinya kalau ibadah mahdhah masuk di situ maqulatul makna atau ghairu maqulatul makna? Bisa dirasionalitaskan atau tidak? Nah, itu jadikan hukum ibadah mahdhah itu secara umum tidak bisa dirasionalitaskan kok. Artinya tidak bisa dicari ilahnya, sehingga melahirkan hukum yang apa? Melahirkan hukum kaji ulang lagi. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat, kenapa kok 4 rakaat? Dengan jawab itu nggak bisa dengan kota adik, pokoknya subuh itu 4 rakaat karena ini, kalau tidak sesuai alasannya ini bisa apa? Zuhur itu dikurangi rakaatnya. Itu tidak bisa. Tapi kalau jenengan cari hikmahnya itu unik. Jadi ada ilah, ada hikmah. Itu kadang beda. Tapi kalau kita zakat itu bingung, Pak. Maqulatul makna atau ghairu maqulatul makna? Nah, itu ukuran itu berarti itu ghairu maqulatil makna, meskipun bisa dicari hikmahnya. Kenapa kok? Kenapa kok satu sok? Kenapa kok satu sok? Karena dianggap satu sok itu cukup untuk sehari dan semalam. Tapi bukan berarti konteks sekarang satu sok itu nggak cukup, karena zaman modern bahwasanya sehari semalam itu butuh berapa ribu gitu, butuh apa 100.000 sehari semalam, sehingga zakat fitri itu apa kadarnya dinaikkan. Ini mau kayaknya nggak selesai nggak apa-apa ya. Ketika wal takum minkum ini, teologinya yang saya mau tanyakan. Ini saya mempelajari agama itu kurang lebih beberapa tahun kalau sudah 9. Ini sakti ini kaitannya dengan larung sesaji dan juga sedekah karo mbok Sri apa? Ngeke sajen mbok Sri. Ketika itu saya punya pikiran, kalau menurut saya itu kok malah nggak apa-apa, Pak. Larung sesaji dan juga ngeke makan mbok Sri karena larung laut ke sesaji, ke surga. Dan ini karena saya apa ya mendalam itu, wal takum itu umatnya atau umat al khair. Karena saya menyeru kepada kebaikan. Kenapa saya memberi makan mbok Sri?
memberi sesajen kepada Gusti itu, dengan kata lain saya itu membuktikan bahwa Tuhan mereka itu lemah ketika tidak dikasih makan. Dan itu merupakan salah satu bentuk yaitu adalah menyeru kepada kebaikan. Dan masa punya Tuhan yang lemah ketika tidak dikasih makan itu membuktikan bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang konyol. Dan juga larang sesajen juga semakin itu semakin membuktikan bahwa apa? Bahwa Tuhan mereka yang mereka yakin itu semakin lemah. Apakah itu termasuk juga teologi? Terima kasih. Ya, contoh yang lain ya mungkin agak mirip. Sekarang budaya apa? Sedekah bumi atau nyadran. Itu berbagai macam pandangan itu muncul. Terutama ketika pemerintah ada program apa? Untuk melestarikan local wisdom, budaya lokal atau kearifan lokal, dan itu dapat dana dan bahkan mungkin disponsori oleh pemerintah, sehingga ini memunculkan perdebatan bagi desa yang sudah tidak ada sedekah bumi itu. Artinya dulu kiainya atau tokoh-tokohnya berhasil menghilangkan apa? Sedekah bumi, meskipun itu butuh usaha tahunan. Dulu di Punden, kemudian dipindah ke apa? Ke masjid, ke apa? Dari desa. Bacaannya dulu yang nggak jelas diganti Islam. Dulu apa tanggapannya itu apa? Sindir, kemudian diganti rebana. Ya. Kemudian hilang di desa itu. Tapi dengan adanya sekarang untuk melestarikan budaya dimunculkan lagi. Ketika dimunculkan itu sudah ada pergeseran nilai atau tidak, atau justru memunculkan berhala baru. Itu kan butuh kajian gitu. Termasuk tadi misalnya memberikan sesajen pada laut atau Dewi Sri yang itu. Ketika kita tadi konsep sedekah dalam Islam itu kan dua, ya bukan dua, tapi di intinya ya. Tadi sedekah harus humanis dan juga ada larangan apa? Israf jamak tabdzir. Kulu washrabu wala tusrifu. Boleh makan, boleh minum, tapi tidak boleh israf. Israf itu apa? Berlebihan. Kita punya makanan, ya namanya makanan yang untuk dimakan. Tapi kalau jenengan apa maksimal itu 2 piring, dan jenengan paksa menjadi 5 piring, itu menjadi israf. Pawai budaya ini yang perlu dicatat. Itu sebenarnya di Muhammadiyah boleh selama tidak ada unsur yang melanggar syar'i. Tapi ketika berlebihan, butuh dana yang besar, sekolah harus ikut, padahal fasilitas sekolah nggak diopeni, itu menjadi masuk israf tadi, apa? Berlebihan gitu. Kemudian yang kedua mubadir, apa? Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbiyah kafur. Kalau tabdir itu pada apa? Menggunakan sesuatu tidak pada, atau sesuatu itu apa? Gunanya ini tapi tidak dipakai. Misalnya makanan itu apa? Untuk dimakan tapi tidak dimakan. Dan sekarang kalau ngasih sesajen Dewi Sri itu bertentangan dengan israf atau tabdir lagi. Ada tabdir. Bahwasanya makanan itu untuk dimakan manusia, bukan untuk dimakan yang tidak butuh makan. Ya. Kan tujuannya kan ini untuk membuktikan bahwa Tuhan mereka dan yang mereka itu kan butuh makan. Ya, maksudnya kan logika itu dua sisi ya. Itu kalau bagi jenengan, tapi bagi pemeluknya itu malah dikasih makan, malah dihormati, kan itu masalahnya. Ya, cara berpikirnya beda. Ya, karena waktunya kayaknya nggak selesai, nggak apa-apa ya. Pokoknya dapat ilmu meskipun urut apa topiknya nggak selesai ya. Karena nanti kalau lama-lama juga jenengan apa ya. Oke, kurang lebih mohon maaf.
dari apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan memberikan pencerahan ya, meskipun nggak sampai selesai. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.